Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di video kali ini ya. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi negara di ASEAN. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama, kita akan membahas Indonesia. Jadi, langsung saja kita menuju ke Jakarta. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Jakarta dan di belakang saya ada Monas atau Monumen Nasional yang merupakan ikon dari negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan pulau yang berjumlah sekitar 17.504 pulau, maka Indonesia termasuk sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun perbedaan di antara mereka tidak menimbulkan perpecahan. Mereka bersatu padu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kegiatan ekonomi utama yang ada di Indonesia adalah pertanian. Pertanian di sana menghasilkan padi, jagung, tebu, tembakau, dan lain-lain. Sementara pertambangan di Indonesia menghasilkan emas, intan, nikel, dan minyak bumi. Selain itu, perekonomian Indonesia juga bergantung pada perairan, industri, dan pariwisata. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara Malaysia. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ke Kuala Lumpur. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kuala Lumpur dan di belakang saya ada Menara Kembar Petronas yang merupakan ikon dari negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri atas 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah terletak di Asia Tenggara dengan luas 3.209.847 km persegi. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dari berbagai suku. Dan suku Melayu yang merupakan kelompok terbesar di sini didefinisi sebagai Muslim di dalam konstitusi Malaysia. Suku Melayu memainkan peran dominan secara politis dan digolongkan sebagai salah satu bumi putra. Malaysia pernah menjadi negara pemasok timah terbesar di dunia. Kegiatan ekonomi di Malaysia diantaranya adalah pertanian. Pertanian di Malaysia menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, lada, dan padi. Sementara pertambangan di sana menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Kemudian kita akan membahas tentang negara Filipina. Jadi langsung saja kita pergi ke Manila. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Manila. Dan di belakang saya ada Trump Tower yang merupakan ikon dari negara Filipina. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat
negara ini terdiri atas 7.641 pulau. Penduduk aslinya disebut Filipina, yang merupakan campuran antara orang aborigin, Taiwan, dan Tiongkok Selatan. Budaya masyarakat Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat Spanyol dan budaya timur Melayu dan Tionghoa. Bahasa utamanya adalah Tagalog, dan bahasa resminya adalah Tagalog, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol. Tarian yang sangat terkenal di Filipina adalah tarian tingkling. Tarian ini menceritakan tentang burung tingkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu dari para petani padi. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ke Naypyidaw. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Naypyidaw, dan di belakang saya ada pagoda emas Swedagon yang merupakan ikon dari negara Myanmar. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di sini. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longgi mirip sekali dengan sarung yang ada di Indonesia. Namun, longgi membalut bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Sedangkan di Indonesia, sarung akan membalut bagian tubuh dari perut sampai kaki. Longgi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga dikenakan oleh anak-anak dan wanita. Myanmar adalah negara penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara. Pertanian di sana selain menghasilkan padi, juga menghasilkan kapas, tembakau, dan lain-lain. Sementara pertambangannya menghasilkan seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Dan industri di sana menghasilkan semen, tekstil, pupuk, ubin, rami, farmasi, baja, dan makanan ternak. Selanjutnya kita akan membahas negara Kamboja. Jadi langsung saja kita pergi ke Phnom Penh. Baik teman-teman, kita sudah sampai di Phnom Penh, dan di belakang kita ada Angkor Wat. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan, dipimpin oleh raja. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Sebagian besar penghidupan penduduknya di sektor pertanian. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu, dan dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok-tembok di situ. Pertanian di Kamboja menghasilkan padi dan karet, sementara pertambangannya menghasilkan biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Industri di sana menghasilkan tekstil, pengolahan kayu, kertas, semen, dan penggilingan padi. Kemudian kita akan membahas negara Singapura. Jadi langsung saja kita pergi ke Singapura. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Singapura, dan di belakang saya ada patung Merlion yang merupakan ikon dari negara Singapura. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia, dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Adanya keragaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai budaya campuran dari budaya Britania, Melayu, Cina, dan India. Peranakan warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam memengaruhi budaya Singapura.
makan-makan dan belanja sudah menjadi hiburan nasional bagi warga Singapura. Masakan Singapura adalah contoh dari keragaman dan difusi budaya negeri ini. Singapura adalah negara yang minim sumber daya alam. Meskipun begitu, Singapura bisa menjadi negara kaya karena bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri yang dihasilkan di Singapura berupa kapal, barang elektronik, bahan makanan untuk diekspor, dan bahan baku yang diperlukan semuanya diimpor dari luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas negara Laos. Jadi langsung saja kita pergi ke Vientiane. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Vientiane dan di belakang kita ada Pathat Luang yang merupakan ikon dari negara Laos. Laos merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Rakyatnya hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Sebagian penduduk Laos beragama Buddha. Pertambangan di Laos menghasilkan timah dan garam batu. Sementara peternakan di sana adalah sapi, babi, kerbau, dan unggas. Industri yang dihasilkan dari negara Laos adalah timah, kayu jati, pemintalan sutra, keramik, kerajinan kulit, dan kerajinan perak. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam yang beribu kota di Bandar Sri Begawan. Baik, langsung saja kita menuju ke sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bandar Sri Begawan dan di belakang kita ada Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin. Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu, dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam, dan itulah yang menjadikan Brunei sebagai negara yang kaya. Barang yang diimpor negara Brunei Darussalam adalah mesin, mobil, barang elektronik, beras, dan gula. Dan negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Kalau begitu, langsung saja kita menuju ke Hanoi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Hanoi yang merupakan ibu kota dari Vietnam. Dan di belakang kita ada Pagoda Tien. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Lebih dari ribuan tahun, kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga. Karena berasosiasi lama dengan RRT, kebudayaan Vietnam tetap kuat berpegang teguh kepada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas kekeluargaan. Pendidikan di sana sangat dihargai. Di dalam sejarah, lulus dalam ujian Mandarin kerajaan adalah satu-satunya cara bagi seorang warga Vietnam untuk maju secara sosial. Pada era sosialis, kehidupan kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi oleh media yang dikontrol pemerintah dan program budaya sosialis. Pertanian di Vietnam menghasilkan padi, jagung, kapas, tebu, ubi, buah-buahan, dan tembakau. Sementara pertambangannya menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Industri di Vietnam menghasilkan kapal, mesin, semen, kertas, dan kimia.
Dan negara terakhir yang akan kita tuju adalah Thailand. Jadi langsung saja kita menuju ke Bangkok. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bangkok. Dan di belakang kita ada Green Place, yaitu ikon dari negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andamah di barat. Muay Thai merupakan jenis seni bela diri kebanggaan dari kerajaan Thai. Muay Thai adalah olahraga nasional di kerajaan Thailand. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990-an. Ucapan penyambutan yang umum di kerajaan Thai adalah isyarat bernama Wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki julukan lumbung padi Asia Tenggara. Baik teman-teman, jadi itulah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dari 10 anggota negara ASEAN. Baik, itulah video pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri video, kami memohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari kami, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.